السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapa-bapa, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kedatangan kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang adab ketika terjadi hutang piutang. Dan di pertemuan kita yang lalu, yang terakhir, karena yang lalu saya punya halangan, kita sedang membahas tentang adab orang yang berhutang. Dan yang sudah kita bahas sebagai pengingat ulang, yaitu hendaknya seseorang jangan membiasakan diri berhutang. Hiduplah apa adanya, secukup kemampuan. Jangan terbuai dengan nafsu sehingga kita hidup dipenuhi dengan hutang hanya untuk melampiaskan nafsu kita. Lalu kemudian, kalaupun harus berhutang, maka tunggulah keadaan betul-betul darurat yang tidak mungkin kita elakkan. Maka silahkan berhutang secukupnya saja. Dan kalaupun harus berhutang, jangan melebihi daripada kecukupan. Dan itu kecukupan itu untuk kebutuhan primer. Kalau bisa jangan berhutang untuk kebutuhan sekunder atau tersir. Kalau mobil belum diperlukan, maka bersabarlah hidup. Jadi jangan gara-gara belum motor sampai berhutang 200 juta. Padahal tanpa mobil pun kita hidup. Bahkan yang sudah ada mobil pun mati dalam mobilnya. Nah, jadi itu perlu ditanamkan ke anak-anak kita. Jangan suka berhutang. Karena kalau sudah berhutang, kita sudah masuk ke dalam perkara yang akan menyebabkan masalah dunia akhirat. Lalu kemudian juga kita sudah bahas bahwa kalau sudah berhutang, jangan coba-coba berniat untuk tidak bayar. Jadi sebelum berhutang pun, kalau terpaksa berhutang, maka berniatlah untuk melunasi hutang. Dan itu telah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil harta manusia, lalu dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia untuk membayarnya. Makanya orang kalau baik niatnya setelah berhutang, dia mau bayar, maka Allah mudahkan dia untuk bayar. Diselesaikan oleh Allah. Walaupun kita bayarnya cicil, yang Allah hadirkan untuk kita bayar hutang. Innamal a'malu binniyat. Tapi bagi orang yang telah mengambil harta manusia atau harta orang lain, kemudian merencanakan untuk menghilangkan harta itu, maka Nabi mengatakan Allah hancurkan hidupnya dan hartanya. Makanya orang kalau lari dari hutang, Allah hancurkan hidupnya, Allah hancurkan hartanya. Itu belum berurusan di akhirat. Di dunia saja sudah porak-poranda. Kita hutang 2 juta, tapi kehancuran hidup kita bisa mencapai 200 juta. Urusan dengan anak, urusan dengan istri, mobil ditabrak orang, ada yang kemudian rusak rumah, macam model. Allah hancurkan hidup kalau sudah berhutang dan ada niat untuk tidak membayar.
Nah, ini perkara yang sudah satu lagi ya kemarin yang kita bahas terakhir yaitu al-wafa' bid-dain, bayarlah hutang tepat pada waktunya. Jadi kalau sudah ditentukan waktu, berusahalah bayar hutang tepat pada waktunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara sebaik-baiknya manusia yaitu ahsanuhum qada'an, orang yang paling tepat waktu untuk membayar hutang. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Kita ini berhutang, modal enggak ada, malah orang yang berbuat baik untuk kita. Tapi Allah muliakan, hanya dengan membayar tepat waktu saja kita sudah jadi orang baik. Padahal orang yang berbuat baik untuk kita, dikasih hutang, kita bayar tepat waktu saja, sudah dipuji dalam agama bahwa itu salah satu tanda orang baik, yaitu membayar hutang tepat pada waktunya. Kalau tidak sanggup bayar tepat pada waktunya, maka informasikan, beritahukan. Ini jangan diam-diam saja. Tempo sudah jatuh, orangnya entah di mana, tidak ada kabar, tidak ada WA. Kalaupun tidak sanggup bayar, keadaan kita dalam keadaan kesulitan, kasih tahu sama orang yang memberi hutang. Mohon maaf, minta untuk ditunda. Ini jangan diam saja begitu. Karena itu kadang-kadang kita menganggap remeh. Padahal yang punya uang itu merasa sakit hati. Sudah datang waktunya, tapi belum juga bayar hutang. Nah, itu perkara yang kita sudah bahas. Kita sambung. Berikutnya di antara adab berhutang adalah adamul mumatalah. Jangan menunda-nunda untuk membayar hutang. Tadi disuruh bayar tepat pada waktunya. Sekarang melakukan mumatalah. Mumatalah itu sudah ada uang tapi tidak bayar. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Matalul ghani dzulmun." Orang yang sudah punya uang, ghani, sudah punya uang untuk bayar hutang, tapi melakukan matal, dia tunda, dia dahulukan yang lain, maka itu dzulmun, maka dia telah masuk ke dalam kezaliman. Kalau tempo belum jatuh, walaupun uang ada, tapi belum jatuh tempo, kita tidak bayar dulu, kita buat dulu yang lain, tapi belum jatuh tempo, itu belum jadi dosa. Karena tempo itu menjadi penentu bahwa si yang punya uang bisa menerima sampai waktu sekian. Jadi kalau kita punya uang lalu kita dahulukan yang lain, tapi memang hutang itu belum jatuh tempo, maka itu tidak jadi dosa. Walaupun sebaiknya melunasi hutang itu secepatnya. Tapi tidaklah menjadi dosa kalau memang belum menyakiti si yang pemberi hutang. Artinya yang beri hutang pun lihat tanggal masih jauh. Tapi begitu orang yang sudah punya uang, sudah jatuh tempo, lalu dia tunda, dan orang yang memberi hutang melihat keadaan itu, yang berhutang naik mobil, bulan depan ganti mobil, keluarkan HP terbaru, rumah sudah 2 tingkat, garasi sudah diperbaharui, kanopi sudah sampai ke jalan aspal. Semuanya dia perbaharui. Bahkan dia sudah update status bahwa dia sudah umrah. Sudah pergi umrah sudah 3 kali. Hutang tidak bayar. Ketemu di jalan, hebat mobil dia daripada mobil kita. Kita masih pakai mobil mainan, dia sudah mobil beneran. Kita masih pakai sepeda, dia sudah pakai NMAX. Maka yang punya hutang, yang memberi hutang, itu pasti bermain dalam perasaannya. Pasti akan mengatakan, Masya Allah, dia bisa ganti-ganti mobil, ganti-ganti HP.
Utang ke hana bayar. Kan begitu orang kalau sudah marah, Pak. Itu enggak pakai lagi loan, Pak. Hana utang loan hana bayar, hana. Utang ke hana bayar. Jadi motor je. Utang ke hana bayar. Kan begitu orang ngomongnya kalau sudah sakit hati itu. Apa hukumnya? Zulmun kata Nabi. Orang yang menunda-nunda hutang setelah ghani, setelah dia punya uang, tidak dia dahulukan bayar hutang, malah dia dahulukan yang lain, maka dia zalim. Kalau mati, matinya dalam keadaan zalim. Sedangkan makhluk di dunia ini yang dibuat atas nama kezaliman, itu mulai dari para raja-raja zalim, Fir'aun, Qarun, Haman dan seterusnya, maka nanti bergabung dengan mereka. Itu kalau sudah punya uang tapi tidak melunasi dan sudah jatuh tempo. Dan itu banyak, Pak, kejadian hari ini. Utang tidak bayar, tapi update status, tulis di status di Facebook, Alhamdulillah, umrah ketiga, aku lebih dekat denganmu ya Allah. Kita balas dalam komen, taikmu, hutang belum bayar. Kan begitu orang, sakit hati orang. Nah, yang menyangkut dengan pertanyaan yang belum terjawab di pertemuan yang lalu, dari salah satu saudara kita, itu kan ada pertanyaan, orang umrah lalu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah sana, sedekah sini, sudah wakaf, sudah hibah, macam-macam, hutang tak bayar, apakah amalan dia itu diterima? Apakah umrahnya makbul? Nah, kalau menyangkut dengan hutang piutang belum bayar, tapi kita punya kelebihan rezeki, kita dahulukan amalan yang lain. Kalau amalan itu langsung bersangkut paut dengan hak si pemberi hutang, iaitu yang bersangkut paut dengan harta. Contoh, hutang belum bayar. Kita ada uang, tapi kita sedekah, berarti menyangkut dengan harta. Seharusnya kita kan bayar dulu, karena bayar hutang wajib, sedekah itu sunnah. Bayar hutang wajib, wakaf, sunnah. Bayar hutang wajib, hibah, sunnah. Kasih ke masjid, sunnah. Kita dahulukan sedekah. Sedekah di mana-mana, colok ke dalam tabungan masjid. 100,000 orang bilang, Masya Allah, pengmirah. Itu semua, kalau menyangkut paut langsung dengan hak orang, artinya bersangkut paut dengan harta, kita dahulukan sedekah, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Kalau umrah itu bersangkut paut dengan harta orang, umrah bukan umrah wajib, beda dengan haji wajib. Dulu kita sudah daftar haji 20 tahun sebelum keberangkatan, baru kita berhutang. Pas datang panggilan haji, itu haji wajib. Tapi kita belum bayar hutang. Haji itu tetap diterima oleh Allah. Arti diterima, sah amalannya kalau cukup syarat, cukup rukun, semuanya sah. Umrah wajib. Umrah pertama wajib. Dalam mazhab Syafi'i, umrah pertama itu wajib. Tapi kalau umrah kedua, umrah ketiga itu sunnah. Hutang tak bayar, kita lakukan umrah lagi. Itu umrahnya pun umrah plus, Pak. Pergi ke Palestin, pergi ke Turki, ada yang ke Mesir, mengunjungi saudaranya Fir'aun, kemudian dia pergi, macam-macam. Itu semua amalan-amalan itu karena di dalamnya ada sangkut paut dengan harta, itu harta orang yang selayaknya dia bayar. Itu bisa tidak makbul amalannya itu. Tapi amalan-amalan lain yang enggak menyangkut paut langsung dengan harta itu. Contoh salat. Orang berhutang kan salat juga. Dia salat, Pak. Walaupun waktu di masjid ketemu sama orang yang memberi hutang. Mau ditendang, takut dalam masjid. Salatnya sah tidak? Sah. Asal cukup rukun, syarat dan semuanya. Dia lihat pembatal salat enggak ada, semuanya. Wuduknya bagus. Sah. Karena tidak menyangkut paut langsung dengan harta. Artinya enggak ada hak orang dalam salat itu. Namun resikonya, kalau nanti meninggal dalam keadaan terus membawa hutang itu, dan ahli waris tidak membayarkannya, semua salatnya diambil oleh Allah pahalanya untuk membayar hutang. Kan ujungnya bangai juga kan?
Sudah salat puluhan tahun, bawa utang ke dalam kuburan. Ahli waris tidak bayar, enggak sanggup mikir lagi. Kata ahli waris, itu urusan ayah. Ayah kami memang begitu orangnya. Jangankan kalian ditipu, kami aja ditipu dari kecil, katanya. SPP kami enggak dibayar, jajan kami enggak dikasih. Jangankan kalian, kami aja ditipu, kata anak-anaknya. Enggak dibayar, Pak. Bawa ke akhirat. Apa kata Nabi? Hari tidak ada dirham, hari tidak ada dinar. Semua yang menyakiti hamba yang lain, manusia yang lain, baik darahnya, kehormatannya, hartanya, semua harus dikembalikan. Walaupun 500 rupiah, kembalikan. Caranya bagaimana? Bayar dengan kebaikan. Jadi capek salat, pahala salat, bayar hutang. Enggak cukup, rupanya banyak sekali orang yang dia tipu. Maka Allah ambil dosa dari orang yang ditipunya. Orang yang korbankan kadang-kadang ada dosa juga. Kita udah kasih utang ke orang, itu satu sisi. Tapi satu sisi lain kita bisa jadi buat dosa. Kalau tidak cukup kebaikan orang yang tidak bayar hutang ini untuk bayar hutangnya, terlalu ramai, terlalu banyak, maka diambil dosa-dosa si korban, lalu ditumpukkan ke si orang yang tidak bayar hutang. Maka korban yang mungkin ada dosa, hilang dosanya di saat itu. Makanya kita yang sering jadi korban tipuan hutang orang, Pak. Mungkin kita masuk surga gara-gara banyak kena tipu. Maka nikmati saja. Yang udah kena tipu, ini wajah-wajah kena tipu semua. Wajah-wajah orang baik itu wajah-wajah kena tipu. Kadang kita orang soleh itu, tak tahan kita waktu ada saudara kita, walaupun dia rencana nipu, dia menangis di hadapan kita, dia bilang ini, dia bilang itu. Akhirnya paling kita bilang, ya sudahlah ya, tapi tolong bayar sekian bulan ya. Ternyata ditipunya lagi. Kita kalau ada iman, kita tidak tahan untuk merasakan penderitaan orang. Tapi ternyata ditipu. Maka kita yang korban-korban kena tipu ni, nikmati saja. Nanti di akhirat, mungkin kita masuk surga gara-gara banyak dosa kita yang diambil lalu ditumpukkan kepada si penipu. Oh, dosa kita ada, kalau si penipu ada amalan, ya seperti tadi, haji, solat, ada amalan, itu menjadi penambah amal soleh kita. Sehingga mungkin kalau timbangannya tidak berat ke kanan, gara-gara banyak yang nipu kita, amal dia diambil untuk menambah amal kita. Masuklah kita ke surga. Di saat itu mungkin kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya di dunia ada 1000 orang lagi yang menipuku, sungguh aku bersyukur kepadamu ya Allah. Cuma karena kita kadang-kadang tidak sabar menanti pengadilan itu, maka kita di dunia Pak, rasa sakit hati kita ingin dilampiaskan segera. Karena kita enggak sabar. Ada orang bilang sabar. Di akhirat necok. Pu akhirat-akhirat. Dino ke perlepeng katanya. Begitu kata orang. Pokoknya orang kalau sudah marah pakai ke saja lainnya. Mana ada lagi. Saya praktekkan pembicaraan orang-orang yang marah saja. Apa akhirat-akhirat? Saya perlu uang sekarang. Oh, saya pikir akhirat. Makanya jangan sedih. Yang sudah kena tipu, jangan sedih. Yang ditunda-tunda hutangnya, jangan merasa ragu bahwa pasti kita ambil kembali. Yang ratusan juta, kita ambil kembali. Nah, jadi ini bahayanya orang yang menunda-nunda hutang. Dalam keadaan dia sudah mampu. Tapi kalau tidak mampu, itu solusinya cuma satu, datangi dan minta untuk ditambah temponya. Jadi jangan pula diam-diam saja. Karena itu akan menimbulkan syak wasangka dari orang yang memberi hutang. Kalau sudah mampu, segera lunasi. Ya. Jadi jangan pikir bahwa kita hebat dalam sedekah, padahal hutang belum bayar. Aneh kita ini, kadang-kadang yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah kita dahulukan. Bayar hutang wajib, itu duluan bayar, jangan sedekah dulu. Jadi kalau ada uang 1 juta, jangan sedekah dulu, beres hutang ini. Ini enggak, sedekah. Hutang ada baik. Bagaimana cara berpikirnya? Yang wajib dia tinggalkan, yang sunnah dia amalkan. Zikir kuat, salat tak ada. Nanti akan datang hari-hari orang yang
akan melenggak-lenggokkan kepalanya dalam zikir, wing kena, wing kedip. Begitu datang azan zuhur, semua pulang, enggak ada yang salat. Ya? Jadi itu akan datang, hampir datang hari-hari itu, bang. Mesti bulan tu kan terus kan. Jadi melenggok sana, melenggok sini, ucapkan salawat segala macam. Pas azan zuhur, semua pulang, enggak ada yang salat. Apa-apaan itu? Kan aneh sekali cara berfikir. Yang wajib tinggalkan, yang sunnah kita kuatkan. Tahajud datang, tahajud 8 rakaat, solat subuh tak ada, kan bangai. Ya kamu ni apa? Ini manusia hari ini, ya, tidak faham aulawiyat, mana yang harus didahulukan. Kalau masih ada hutang, tidak perlu sedekah dulu. Wakaf-wakaf tunda dulu semuanya. Selesaikan hutang. Setelah selesai hutang, baru pergi umrah. Ini di mana-mana buka informasi umrah, kita duluan daftar. Hutang di belakang bercecer, belum bayar. Itu didoakan sama orang yang memberi hutang. Ya Allah, jatuhkan pesawatnya, tapi matikan dia aja ya Allah, yang lain selamatkan. Begitu doanya. Orang sakit hati, Pak, lihat pesawat itu terbang, ya, dengan membawa hutangnya 30 juta untuk daftar umrah. Ya. Hutang di belakang tidak bayar. Itu pekerjaan orang bodoh. Inilah yang kita mungkin selama ini ada sebahagian orang-orang yang kurang imannya itu melakukan hal seperti itu. Kalau sudah kalimat zalim keluar dari mulut Nabi, sedangkan para Nabi dulu paling takut dengan level zalim. Semua mengatakan bahawa Rabbana zalamna anfusana. Para Nabi mengatakan, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Mereka takut dengan kezaliman. Salah satu kezaliman, zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana zalim terhadap diri sendiri? Sudah tahu neraka, tetap lakukan juga. Sudah tahu enggak bayar hutang itu nanti berujung ke neraka, tetap lakukan juga. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang paling kuat harus dijaga, karena ini penyakit kita yang kurang-kurang iman, membiarkan hutang tidak terbayar, ya, padahal kita sudah mampu bayar hutang. Lalu berikutnya, adab berikutnya, ketika hutang belum dibayarkan, maka jangan simpan rasa tenang di hati. Kalau hutang belum dibayarkan, jangan merasa tenang hidup. Maksud jangan merasa tenang, berfikirlah cara agar segera menyelesaikan kegelisahan hati. Jadi orang beriman itu ciri-cirinya, kalau dia melakukan suatu perkara yang akan menyebabkan dosa, hatinya gelisah. Hatinya gelisah. Siang malam dia berfikir bagaimana cara bayar hutang. Lalu dia musyawarah sama istrinya. Istrinya mengatakan, bang, ni awal gaji bayar hutang dulu, bayar hutang dulu. Jangan tidak tenang hidup kita. Jangan sampai kita tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Makanya orang yang hidup dalam kegelisahan hutang itu orangnya beriman. Jadi sabi dalam pikiran hutang sabi. Artinya kiban cara bagaimana cara bayar hutang. Terus dia cari kerja, dia sisihkan. Dapat sehari 20,000, dia sisihkan 5,000 untuk bayar hutang, Terus dijadikan sebagai alasan untuk menyelesaikan hutangnya. Jadi maksud di sini adalah, ya, kalau belum bayar hutang, jangan merasa aman dari dosa. Karena hutang ini, seandainya tidak dibayarkan, terbawa mati, tidak ada jaminan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, man faraqar ruhul jasad, kata Rasulullah, barang siapa yang terpisah ruh dengan badannya, artinya meninggal, wa huwa bari'un min salas, lalu dia terbebas dari 3 perkara. Maksudnya waktu mati terbebas dari 3 perkara. 3 perkara tidak dibawa mati. Maka dakhala al-jannah, masuk surga. Dia sudah salat, sudah puasa Ramadan, meninggal, 3 perkara tidak terbawa mati. Masuk surga kata Nabi.
Hadis sahih riwayat Sauban. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama kata Nabi, al-kibr, jangan bawa sombong. Maksudnya ketika hidup jangan sombong. Yang sudah sombong maka taubatlah. Sebesar biji sawi sombong mati. Orang masih mengingatnya urembong ya. Itu orang sombong itu. Di kompleks sombong, gayanya sombong, hartanya disombongkan. Orang tahu dia orang sombong, mati. Belum taubat. Maka tidak ada jaminan masuk surga. Karena sombong salah satu penghalang surga. Yang kedua al-ghulul, khianat. Ada penyakit khianat. Khianat itu maksudnya sudah diamanahkan khianat. Kan saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, pencuri itu tidak disebut pengkhianat. Pengkhianat lebih besar dosanya daripada pencuri. Kenapa begitu? Pencuri itu tidak pegang kunci rumah kita. Pencuri tidak pegang kunci kantor. Mau masuk ke rumah, dia harus bobok jendela, dia masuk dari plafon. Dia punya cara untuk masuk tapi tidak memegang kunci. Bisa masuk, bisa tidak. Ada yang jeruji busi, tidak bisa masuk. Tapi pengkhianat, kita kasih kunci. Tolong jaga rumah saya ya, saya pergi ke Medan 3 hari. Dalam 3 hari itu dihabisi harta kita. Ada bendahara kantor, bendahara sekolah, bendahara koperasi. Kita kasih kunci laci. Ini uang, tolong jaga. Kunci sama dia. Nggak perlu dia bobok jendela. Tidak perlu dia buka kunci pintu dengan paksa. Nggak perlu. Kunci bajaroi. Lalu dia melakukan korupsi. Dia ambil diam-diam. Maka pengkhianat, kalau mati tidak taubat, tidak dia kembalikan apa yang pernah dia ambil dari hasil amanah yang diberikan untuknya, tidak ada jaminan surga. Makanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan khianat, semua benda yang dikhianatinya bawa di hari kiamat. Nah, makanya orang-orang khianat, Pak, yang korupsi itu, yang ambil barang-barang kantor, yang pakai mobil dinas untuk pergi rekreasi keluarga, ambil isi minyak di SPBU, nanti minta bonnya tagih ke kantor, padahal perjalanan keluarga, yang khianat. Yang disuruh ngajar tidak masuk-masuk, ini kena. Ada yang disuruh ngajar tidak masuk-masuk, itu khianat. Saking marahnya para pengkhianat, saya bilang malam ini sampai dimatikan mic saya barusan. Kok bengeh? Itu semua yang kita pekerjakan di kedai kita, ternyata dia pula yang habisi barang kita. Itu khianat. Nanti semuanya bawa barangnya di hari kiamat, bawa di padang mahsyar. Bawa. Makanya nanti macam-macam kita lihat orang, Pak. Ada yang bawa mobil dinas plat merah di atas bahunya. Ada yang bawa makanan catering, Pak, yang harga 15.000 ditulisnya 35.000. Yang khianat mendum. Maka itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga kata Nabi, ad-dain. Tidak aman untuk, tidak boleh bawa mati hutang. Jangan bawa mati hutang. Sebelum mati selesaikan. Jadi jangan pun wasiatkan ke keluarga, nak kalau ayah meninggal tolong bayar hutang, jangan. Masih hidup sekarang selesaikan. Ni bapak pulang dari pengajian, bayar hutang dulu. Ni pulangnya langsung bayar hutang ini. Bagi yang punya hutang. Walaupun Rp1.000. Walaupun Rp1.000. Kalau dia tidak ikhlaskan, bermasalah di akhirat. Nah, jadi oleh karena itu, kalau seandainya masih punya hutang, jangan merasa tenang, jangan merasa nyaman hidup. Jadi harus beradab kepada orang yang memberi hutang. Gitu. Baik, saya berhenti dulu. Tinggal berapa menit lagi? 10. 8 menit lagi. Boleh silakan. Mungkin 2 pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada berhutang di bank misalnya. Mungkin dalam tempoh lama 6 tahun karena ada uang. Di situ mungkin biasanya ada asuransi. Belum sempat habis kita bayar, kita meninggal. Yang membayar asuransi. Tapi itu bagaimana hukumnya?
Kemudian yang kedua Ustaz, kita ada memberi utang ke orang, tapi dia tidak membayar. Karena kita sebagai pemimpin publik, kita juga berutang kepada masyarakat. Kita berjanji-janji sama masyarakat, tapi tidak pernah kita turuti. Itu tidak terjadi. Memaafkan itu hilang. Jadi sudah mohon doa berutang. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada di belakang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, gimana statusnya kalau utang itu antara pengacara atau keluarga? Contoh misalkan ini orang tua sama anak, apakah atau sebaliknya anak sama orang tua berutang itu statusnya wajib bayar atau gimana? Terus ada hubungan keluarga, misalkan orang tua sama menantu dan istri sama suami. Dan jika misalkan salah satu kasus itu ada yang sudah meninggal, nah itu gimana status utangnya? Apakah harus wajib bayar atau gimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada satu lagi dari saudara kita di belakang. Boleh tanya dulu Pak, kalau nggak sempat terjawab kita jawab minggu depan insyaallah. Atau malam ini kita tanya-tanya aja, jawabnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja, bagaimana status utang waktu bayarnya itu, nilai tukar uangnya sudah berbeda. Contoh misalkan ada kawan yang minta utang kita tahun 2010, kemudian bayarnya dia nggak punya uang baru bisa bayar tahun 2023. Sederhananya gini, waktu 2010 itu harga roti itu masih 500-an, waktu bayarnya itu harga roti sudah 1.000 gitu kan. Jadi nilai tukar uangnya sudah berbeda. Itu bagaimana cara mengingatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan. Dan ini pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi, utang di bank. Kita berutang di bank, lalu meninggal, dan utang itu dihapuskan oleh bank karena sistemnya ditutup oleh asuransi. Nah ini perlu diklarifikasi dulu. Kalau kita berutang di bank konven atau bank manapun dengan sistem riba, ini contohnya dulu dengan sistem riba, maka yang wajib dibayar pokoknya saja. Itu dalam hukum agama. Kita utang 100 juta. Ada bunga margin, kita kena ngambil 10 tahun, kita hitung-hitung sampai 200 juta. Yang wajib dibayar yang mana? Pokoknya saja. Utang kita yang aslinya saja. Yang bunga itu tidak wajib bayar, Pak. Itu dalam pandangan agama. Jadi kalau kita nggak bayar lagi, boleh. Karena itu pada dasarnya maksiat, itu haram. Membebani hutang dengan cara riba, itu haram. Nggak bayar tak mengapa bunga itu. Itu secara hukum agama. Cuma kalau nggak bayar dengan hukum agama boleh, tapi siap-siap setelah itu dikejar-kejar sama polisi, dikejar-kejar sama debt collector. Jadi itu resiko dunia, itu urusan dunia. Pada sebenarnya kita nggak bayar nggak apa-apa lagi, karena itu harta maksiat. Kemudian kalau seandainya bank setelah meninggalnya si orang berutang akhirnya dibebaskan, dihapus semuanya, dengan sistem telah ditutup oleh asuransi. Itu kebijakan bank. Dan itu sama seperti orang memaafkan hutang. Jadi bagi kita tidak mengapa. Sudah meninggal, sudah selesai. Makanya orang kalau berutang di bank, itu berharap supaya cepat meninggal. Ini kalau sudah meninggal, sudah dihapus. Dosakah kita? Masih adakah hutang kita? Nggak ada. Itu sama seperti orang memaafkan hutang. Jadi itu kebijakan bank, bukan kita yang nggak mau bayar. Bank yang memaafkan, aman di situ, posisi itu aman. Pertanyaan kedua, kita memberi utang. Ya. Iya. Jadi kita misal seorang yang mencalonkan diri
ke badan legislatif, lalu kita pernah beri hutang ke orang, lalu kita pun berhutang ke masyarakat, berhutangnya berhutang janji gitu ya. Ya tentu ini dua-duanya kalau tidak membayarkan sama-sama berdosa, walaupun beda bab. Si fulan tidak bayar hutang, dosanya dosa tidak bayar hutang. Kita tidak menepati janji, dosanya dosa tidak menepati janji. Ya, itu hutang janji. Janji sama dengan hutang harta, wajib ditepati. Jadi kalau sudah janji mau bangun masjid, kalau sudah terpilih jadi caleg, dia enggak bangun, itu dosa. Orang begitu, Pak, kalau kita sudah tahu akalnya, jangan pilih dari awal. Ya, jangan pilih dari awal yang begitu-begitu. Jadi orang ini dua-duanya berdosa dalam keadaan seperti itu. Ya, semua yang mengingkari janji setelah terpilih, maka dia disebut munafik. Caleg munafik, dipanggil Bang Fik biasanya. Ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Bagaimana status hubungan hutang dengan keluarga? Kalau hutang itu bukan bahagian kewajiban yang harus kita beri, maka tetap dianggap hutang. Tapi kalau kewajiban yang wajib kita beri, maka tidak dianggap hutang. Contoh, kita harus kasih nafkah istri. Karena enggak pernah kasih nafkah, istri mengatakan, "Bang, saya hutanglah untuk beli beras, enggak ada lagi beras untuk kami makan dengan anak-anak." Lalu kita mengatakan, "Ya, inilah ya, hutang ni ya, hutang ya." Ya, padahal dia wajib, dia yang beli ini. Suami wajib memberi nafkah istri. Maka itu meninggal suami atau apapun itu tidak dianggap hutang. Bahkan istri diizinkan mencuri harta suami kalau tidak diberi nafkah. Hindun binti Utbah datang kepada Nabi, mengatakan bahawa, "Ya Rasulullah, suamiku pelit sekali. Nafkah tidak diberi. Kami enggak ada makan." Apa kata Nabi? "Khuzi ma yakfiki wa waladiki." Ambil saja, diam-diam. Itu maksud Nabi, curilah. Yang cukup untuk nafkahmu dan anakmu, disuruh curi. Makanya istri ketika diam-diam mencari tahu nomor PIN ATM kita, itu istri enggak dosa. Tapi cukup ambil secukup nafkah. Jangan nafkah perlu 1 juta, dia ambil 10 juta. Ini istri kurang ajar juga. Nah, begitu juga orang tua dengan anak. Kalau orang tua miskin, maka yang wajib tanggungjawab nafkah adalah anak. Kalau orang tua berhutang pada anak untuk hidup dia, itu tidak dianggap hutang. Tapi kalau sudah selesai nafkah, istri minta tambah lebih. "Bang, berhutanglah sebentar 5 juta, mau beli bulu mata anti badai," misalnya begitu kan. Itu tetap dianggap hutang karena yang kewajiban kita sudah selesai. Orang tua berhutang sama kita, yang dia nafkah sudah kita beri. Dia berhutang, "Nak, pinjam hutang ya, bapak mau beli Pajero," misalnya. Itu tetap hutang. Kalau yang nafkah wajib sudah kita berinya tetap hutang, Pak. Tapi ya dengan orang tua ya ada nego-nego lah. Jangan sampai kita anggap seperti berhutang dengan orang lain. Ya. InsyaAllah nanti pertanyaan berikutnya karena sudah waktu azan ya, sudah bunyi, kita jawab di minggu depan. Tolong diingat pertanyaannya Pak Nasir ya, yang ketiga tadi ya. Demikian untuk malam ini kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.